Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi aujabal hajja li ibadihil muslimin liman istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, kita sebagai orang Islam semuanya tahu bahwa haji itu adalah hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang mampu, sesuai dengan firman Allah surat Ali Imran ayat 97, walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia datang ke rumah Allah bagi yang mampu jalannya. Mampu jalannya ini maksudnya azadu wa rahilah, bekal dan kendaraan. Di dalam hadis Muslim diperkuat oleh Rasulullah SAW ketika berkhutbah, kata Abu Hurairah, beliau berkata, ayuhan nas qad faradallahu lakumul hajj fahujju. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka kalian supaya melaksanakan ibadah haji. Intinya haji itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Nah, di samping haji itu hukumnya wajib yang harus dikerjakan oleh orang Islam karena merupakan bagian dari 5 rukun Islam, haji itu sendiri memiliki banyak keutamaan-keutamaan. Di antaranya, balasan yang sangat layak untuk orang yang melaksanakan ibadah haji adalah surga. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Kita ini semuanya dihidupkan di dunia oleh Allah, tujuannya adalah supaya nanti di akhirat yang merupakan kehidupan yang sebenarnya bisa merasakan kenikmatan yang selama-lamanya. Nah, dengan adanya orang Islam diwajibkan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji karena Allah ingin memberikan hadiah yang luar biasa kepada setiap orang Islam yang berusaha keras untuk bisa memenuhi panggilannya Allah, yaitu datang ke Baitullah sebagai tamunya Allah, menjadi orang yang haji atau menjadi orang yang umroh, yaitu dengan nanti diberikan surga, karena memang balasan yang paling pantas ya hanya surga saja. Yang kedua, keutamanya adalah mendapatkan ampunan dari Allah sehingga dosanya bersih. Nabi bersabda juga, waman haja walam yarfus walam yafsuq raja'a kama waladathu ummu, dalam hadis Tirmizi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji lalu dia tidak rofas. Tidak rofas itu dalam melaksanakan ihram haji, selama ihram itu tidak melakukan persetubuhan dengan istrinya atau tidak berkata kotor, dan juga tidak melaksanakan perbuatan fasik, baik itu melanggar peraturan haji secara khusus ataupun melanggar peraturan-peraturan agama secara umum. Nah, barang siapa yang bisa seperti itu, berarti kan hajinya mabrur, maka nanti kembali ke negaranya masing-masing seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya apa? Dosanya bersih. Tidak ada bayi yang terlahir dari rahim ibunya dalam keadaan bawa dosa, nggak ada. Semuanya bersih dari dosa. Nah, ketika seseorang bisa melaksanakan ibadah haji dengan betul, maka dia akan bersih dari dosa. Lalu dia menjadi tamunya Allah. Nabi bersabda, al-ghazi fisabilillah wal hajju wal mu'tamir wafdullah da'auhum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum, dalam hadis Ibnu Majah. Ada 3 yang menjadi tamunya Allah.
Yang pertama adalah orang yang perang dalam sabilillah, kemudian orang yang haji, dan yang ketiga orang yang umroh. Itu semuanya menjadi duyufur rahman, menjadi tamunya Allah. Mereka panggil, Allah panggil mereka, lalu mereka mendatangi panggilan Allah. Maka ketika mereka meminta kepada Allah dalam keadaan ihram, dalam melaksanakan haji atau umroh, atau orang yang perang dalam sabilillah, maka Allah akan jadikan doa mereka mustajab. Allah akan berikan apa yang mereka minta. Kemudian biaya yang dikeluarkan oleh orang tersebut untuk bisa melaksanakan haji akan diganti oleh Allah dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Nabi bersabda dalam hadis Ahmad, an-nafaqatu fil haji kanafaqati fi sabilillah bisabai mi'ati dhifin. Nafkah yang dikeluarkan dalam ibadah haji itu seperti nafkah yang dikeluarkan dalam sabilillah, yaitu dilipatkan 700 lipat. Jadi seandainya melaksanakan ibadah haji Anda total mengeluarkan biaya 150 juta umpama ya, 150 juta, maka pahalanya dikalikan 700, seperti orang yang menginfakkan hartanya di dalam sabilillah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam surat Al-Baqarah. Perumpamaannya orang yang menafkahkan rezekinya, hartanya di dalam sabilillah itu seperti satu biji ditanam lalu menumbuhkan pohon tersebut kemudian ada 7 tangkai, masing-masing tangkai ada 100 biji. Berarti satu diinfakkan pahalanya adalah 700. Berarti kalau tadi nafkah yang dikeluarkan totalnya itu 150 juta, maka dikalikan 700. Dan nafkah tersebut nanti akan diganti oleh Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibn Adam anfik, wahai anak Adam, nafkahkanlah rezekimu, hartamu di dalam sabilillah. Unfik alaik, nanti akan saya ganti, kata Allah. Jadi nggak usah khawatir, karena memang orang yang haji, orang yang umroh itu bisa menghapus kefakiran. Jadi dijamin oleh Allah jadi orang yang kaya. Kita mengeluarkan nafkah nih, walaupun nabungnya lama, secara kasat mata sebenarnya nggak mampu, tapi benar-benar dia berusaha dan sampai akhirnya bisa, sampai akhirnya mampu, maka dia akan dihapus kefakirannya oleh Allah. Kalau kefakiran dihapus berarti kan jadi orang kaya. Iya, jadi orang kaya. Nafkahnya diganti dan dia akan dihapus kefakirannya. Maksudnya dia akan diberikan hati yang selalu merasa cukup, hati yang penuh rasa syukur. Ini kan yang paling penting sebenarnya dibanding dengan banyaknya harta. Nabi bersabda, laisal ghina an kasratil arodi walakinal ghina ghinan nafs. Bukanlah disebut kaya sebab banyaknya harta, tapi yang disebut kaya itu adalah hati yang selalu merasa cukup. Nah, orang yang melaksanakan haji dengan betul, dengan niat karena Allah, tapi ya, maka Allah akan hapus kefakiran. Bukan hanya kefakiran ternyata yang dihapus, termasuk dosa-dosanya. Kalau dosa tadi sudah dijelaskan, memang kal yaumi waladathu ummu, dia nanti akan seperti menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dalam hadis Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra waz zunub kama yanfi al-kiru khobasal hadid waz-zahaba waz-zahab wal fiddah wa laisa lil hajjatil mabrurah sawabun ilal jannah. Jadi kata Nabi, ikutkanlah antara haji dengan umroh. Kenapa? Karena keduanya itu bisa menghapus kefakiran dan menghapus dosa. Digambarkan oleh Nabi sebagaimana ada tungku pandai besi menghilangkan kotoran besi, kotoran emas dan kotoran perak. Jadi ada tungku pandai besi, ada ubupan, kemudian dimasukin besi yang penuh karat, banyak karatnya, terbakar maka karatnya akan luntur, tinggal besinya.
kita ini datang ke tanah suci Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah dalam keadaan berlumuran dosa, dengan betul-betul kita merendahkan diri kita di hadapan Allah di sana, dengan taat, berusaha melaksanakan bagian-bagian haji, manasik haji dengan betul, tidak melanggar sehingga mendapatkan pahala haji mabrur, maka dosa-dosanya rontok. Ditambah kefakirannya dihapus oleh Allah, dan balasan yang setimpal untuk dia adalah surga. Jadi begitu besarnya kefadolan atau keutamaan haji, maka kita ini semuanya sebagai orang Islam supaya berusaha mendaftarkan diri sebagai orang yang mampu. Minta pada Allah, ya Allah, masukkan saya ke dalam daftar orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Tolong ya Allah. Nah, ketika nanti sudah betul-betul bisa dipanggil oleh Allah menjadi tamunya Allah, maka ada beberapa hal yang harus kita kerjakan sebelum kita berangkat menunaikan ibadah haji. Agar apa? Agar keutamaan yang begitu besar tadi tidak hilang begitu saja. Yang pertama, supaya menjaga niat karena Allah. Ini yang paling penting. Karena ibadah kita itu diterima oleh Allah selama niatnya karena Allah. Wa mali ahadin indahu min nikmatin tujza ila batigha wajhi rabbihil a'la wala saufa yarda. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba akan dirubah menjadi pahala dengan catatan nikmat itu digunakan untuk ibadah dan diniati karena Allah. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batuhiya bihi wajhuhu. Allah tidak akan menerima amalan seorang hamba, seorang yang mengerjakan amalan, apabila amalannya itu tidak murni sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tidak murni sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan tidak disertai karena Allah. Jadi wajib harus menjaga niat. Kemudian karena haji ini adalah merupakan ibadah yang butuh modal besar, baik itu fisik ataupun biaya, maka jangan sampai dalam melaksanakan ibadah haji keliru. Oleh sebab itu, sebelum berangkat supaya menuntaskan kajian manasik hajinya, harus rajin mengikuti pengajian-pengajian manasik haji. Nabi pesan wanti-wanti ketika Nabi berangkat bersama para sahabat untuk menunaikan ibadah haji, yaitu haji wada. Sampai Nabi itu dalam perjalanan dan dalam pelaksanaan ibadah haji menggunakan unta. Kenapa? Karena supaya para sahabat mudah melihat Nabi, mudah melihat apa saja yang dikerjakan oleh Nabi ketika melaksanakan ibadah haji. Naik onta, karena banyak sekali sahabat-sahabat yang mengikuti Nabi. Jadi kalau Nabi nggak menggunakan onta, yang jauh-jauh nggak bisa ngelihat. Nabi sampai bilang begini, khuzu anni manasikakum la alila arakum ba'da ami haza. Ayo para sahabat-sahabat sekalian, orang-orang Islam, ambillah manasik haji kalian dari saya, jangan dari yang lain-lain. Jadi perhatikan manasik-manasik yang saya kerjakan selama haji ini, betul-betul perhatikan, karena barangkali saja tahun depan saya sudah tidak bisa mencontohkan lagi. Ternyata betul, itu memang haji terakhir yang Nabi laksanakan, makanya disebut haji wada, karena setelah itu Nabi wafat belum sampai di musim haji tahun berikutnya. Jadi artinya penting sekali mempersiapkan ilmu. Kemudian yang selanjutnya adalah supaya mempersiapkan azadu wa rohilah, bekal dan kendaraan. Kalau kendaraan ya nggak usah, karena kalau dulu kan punya onta, punya kuda, dan punya bekal, punya harta untuk dalam perjalanan dan selama menunaikan ibadah haji, agar jangan minta-minta. Kalau sekarang ya cukup uang saja, uangnya cukup, itu sudah merupakan azadu wa rohilah. Dan yang paling penting apa? Ketakwaan. Itu yang paling penting. Watazawadu, kata Nabi, berbekalah, kata Allah ya, watazawadu, berbekalah kalian, wa khairozadi at-taqwa, sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan. Di samping fisik,
kemudian harta, uang tentunya pastinya ketakwaan yang paling penting ya. Jangan sampai hadir ke sana tidak berdasarkan ketakwaan yang tinggi, harus berdasarkan ketakwaan. Dan yang tidak kalah pentingnya harus menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kenapa demikian? Karena haji itu adalah ibadah fisik. Walaupun yang paling utama itu adalah ketakwaan, tapi tetap yang bergerak adalah fisik. Kita harus bisa betul-betul mengira-ngira fisik kita ini kemampuannya seperti apa. Tapi tetap dengan mengutamakan husnuzon ya. Husnuzon iya, tapi tetap harus mengukur kemampuan. Terutama bagi yang berangkatnya itu adalah kloter-kloter awal. Karena kan ke Madinah dulu. Di Madinah ya ada peluang untuk mengerjakan arba'in selama 8 hari, dan ada peluang untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu secara rutin, dan ibadah sholat sunnah dan lain-lainnya di Masjid Nabawi dengan tentunya mendapatkan lipatan 1000 ya, mendapatkan 1000 kali. Tapi tetap jangan sampai terlalu memforsir, supaya tetap jaga agar cukup istirahatnya, cukup makan dan minumnya, dengan tetap ibadah dengan tertib dan lebih banyak dibanding di negaranya. Tapi tetap jaga-jaga istirahatnya harus juga cukup. Kenapa? Karena jangan sampai nanti karena di Madinahnya sudah terlalu diforsir ibadahnya, begitu pelaksanaan ibadah haji di Mekah, ke Mekah setelah mikot di Bir Ali ke Mekah, ternyata malah jatuh sakit. Ini yang tidak diinginkan oleh kita semuanya. Dan penting juga selalu membaca doa agar diberikan kesehatan oleh Allah. Dan yang paling penting adalah doa apa? Doa agar diberikan haji yang mabrur. Ya, sebelum berangkat, kemudian sudah terbang, kemudian sampai di Tanah Haram, yang kloter pertama di Madinah dulu. Setiap saat sering-sering membaca doa, Allahumma balighna Makkah wal Madinah wa Arafah warzuqna hajjal mabrur wardo anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qomil kafirin. Ya Allah, sampaikanlah kami ke Mekah, sampaikanlah kami ke Arafah dan ke Madinah, dan berikanlah kami rezeki berupa haji yang mabrur. Ridolah ya Allah kepada kami, dan tolonglah kami mengalahkan kaum-kaum yang kafir. Itu sering dibaca. Walaupun sudah di Tanah Haram, sudah di Madinah, tetap harus baca. Karena ada juga orang yang sudah ada di Madinah tapi ternyata nggak bisa melaksanakan ibadah haji. Bukan karena diambil nyawanya oleh Allah, bukan. Kalau diambil nyawanya oleh Allah, dia akan tetap mendapatkan pahala haji, bahkan akan terus mendapatkan pahala haji sampai hari kiamat. Ini dia masih hidup, tapi ternyata diqadar oleh Allah ya gagal. Ada banyak faktor ya. Itulah makanya kita harus memperbanyak doa agar betul-betul diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, dan sampai betul-betul bisa melaksanakan ibadah haji dan mendapatkan pahala haji yang mabrur. Dan yang terakhir harus sabar ya, SABAR. Di sana kita berkumpul dengan banyak orang. Dalam satu rombongan saja itu sudah berbagai macam karakter. Kita tahu kebiasaan teman-teman kita yang tentunya mungkin atau pastinya ada yang kita tidak suka, tapi cukup diam saja, kemudian fokus dengan diri sendiri. Ada orang minta bantuan, kita bantu semaksimal kemampuan kita. Ketika ada orang yang memancing emosi kita, tahan emosi kita ya, karena jangan sampai terjadi karena kita tidak bisa menjaga sabar kita tidak bisa mengutamakan sabar, malah mengutamakan ego. Akhirnya malah terjadi pertengkaran, percekcokan yang akhirnya merusak kefadolan ibadah-ibadah haji kita. Siapapun dari Anda yang dipanggil oleh Allah, maka copotlah pangkat-pangkat dunia Anda. Siapapun Anda semuanya harus rendah diri di hadapan Allah
dan harus menganggap atau merasa kita ini semuanya sama sebagai makhluk Allah. Sebagaimana halnya nanti dibangkitkan dari kubur, kumpul di padang mahsyar, semua hamba Allah sama, tidak ada yang diistimewakan kecuali orang-orang yang memiliki amal yang baik, mengutamakan Allah waktu di dunia, dia pun nanti akan diprioritaskan oleh Allah. Demikian saudaraku, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.